Hello, good evening everyone. My name is Sujana Septiana Sitorus. My MPM number is 1906010. Okay, in here I will start my presenting today. The topic is understanding the roles of teachers and students in teaching and learning. Planning. At the planning stage, teachers play multiple roles. The first, they are a learner taking classes and attending professional development sessions to learn the best strategies for effective teachings. And the second, many teachers regularly collaborate with one another to gain new ideas for teaching and combining subject to change the learning experience. Jadi pada perencanaan ini, guru memainkan peran ganda, yaitu yang pertama, mereka seperti mengikuti kelas dan menghadiri sesi pengembangan profesional untuk mempelajari strategi terbaik atau yang terbaru agar efektif dalam mengajar di kelas. Yang kedua, banyak guru secara teratur berkolaborasi satu sama lain untuk mendapatkan ide-ide baru untuk mengajar dan menggabungkan mata pelajaran untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah. Third, they analyze the result and other data to help determine the course of their instruction and make change in their classroom. And the last, teachers also designs lesson plans to teach this standard and provide engaging activities while taking into account each student interest and instructional needs. Yang ketiga, mereka mengambil hasil tes dan data lain untuk membantu menentukan arah pengajaran mereka dan membuat perubahan di kelas mereka. Dan yang keempat, guru juga merancang rencana pembelajaran untuk mengajarkan standar dan menyediakan kegiatan yang menarik sambil mempertimbangkan minat dan kebutuhan instruksional terhadap siswa. Okay, the teacher roles in a teaching learning have a controller, organizer, participants, assessor, prompter, resource, tutor, and observer. Oke, yang pertama, guru sebagai pengendali. Nah, artinya guru sebagai pengendali di sini yaitu guru bertanggung jawab atas kelas dan kegiatan. Jadi, seorang guru itu harus bisa bertanggung jawab terhadap kelasnya atau pada saat dia sedang ada kelas untuk mengajar murid dan guru itu juga harus bisa bertanggung jawab atau mengendalikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Dan di depan kelas juga guru harus mau mengajar anak murid dan menuntun anak murid untuk menjadi peserta atau anak murid yang aktif dan kreatif. Okay, and the second rules is the teacher as organizer. The teachers as organizers mean in here is teachers should be able to organize students to do various activities. For example, is engage, instruct, initiate, and organize feedback. Kedua, guru sebagai penyelenggara. Arti dari guru sebagai penyelenggara di sini adalah guru itu harus mampu mengorganisasikan siswa untuk melakukan berbagai kegiatan. Jadi, guru harus mampu mengikut sertakan anak-anak itu di dalam kelas, terus menginstruksikan anak-anak, terus melakukan inisiatif atau mengatur umpan balik antara guru dan siswa. Jadi dalam mengorganisasikan di sini guru itu harus mampu mendorong anak-anak atau siswa itu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat yang berhubungan dengan pembelajaran atau topik pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas. Jadi dengan adanya pengorganisasian ini anak-anak itu bisa dituntut menjadi anak yang kreatif dan mampu menggali sendiri informasi atau ilmu pengetahuan dan bisa saling bekerja sama antara murid yang satu dengan yang lain maupun dengan guru. Okay, the third rules is the teacher as participants. Teachers may want to join in activity not as teachers but as participants in their own right. And the second, student will enjoy having the teachers with them. Yang ketiga, guru sebagai peserta.
Artinya di sini guru mungkin ingin bergabung dalam kegiatan bukan sebagai guru, tetapi sebagai peserta didik dalam hak mereka sendiri. Siswa akan senang ditemani oleh guru. Jadi artinya guru ini dalam hal ini tidak berperan sebagai guru, melainkan sebagai peserta didik atau sebagai siswa. Karena apa? Jika guru menempatkan dirinya sebagai peserta didik, maka anak-anak murid itu pun akan menjadi nyaman atau merasa bahwa guru adalah teman mereka, dan ini bisa memacu anak-anak itu untuk lebih bersemangat dalam belajar. Next is the teacher as assessor. Teacher should be able to offer feedback, give correction, and grade student in various ways. Guru sebagai asesor. Nah, artinya di sini guru harus dapat menawarkan umpan balik, memberikan koreksi dan nilai siswa dengan berbagai cara. Jadi di rule keempat ini guru itu harus bisa memberikan umpan balik atau kayak seperti tanya jawab kepada anak-anak untuk mengutarakan kreasinya sendiri. Dan pada saat anak-anak mengungkapkan pengetahuan yang dia dapat, maka guru itu harus mengkoreksi jika benar, kita bilang benar, jika salah kita mengkoreksinya. Dan sesudah itu kita harus memberikan nilai kepada siswa agar apa? Siswa itu bisa mengetahui kemampuannya dan siswa bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Okay, the next rules is the teacher as prompter. The teachers as prompter, it mean teacher should be able to motivate their students. 5. Guru sebagai pembisik, artinya di sini yaitu guru mampu untuk memotivasi muridnya. Nah, motivasi itu tersendiri berfungsi sebagai pendorong, pengarah, sekaligus sebagai penggerak perilaku seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Guru berperan penting untuk mengusahakan terlaksananya fungsi-fungsi tersebut dengan cara tepat dan terutama untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi pada saat anak-anak itu contohnya dia malas untuk memperhatikan guru atau malas belajar di kelas, maka disitulah guru berperan untuk memotivasi anak itu untuk mau mendengarkan atau memperhatikan guru dan mau belajar. Nah, adapun strategi yang dilakukan guru untuk memotivasi anak yaitu menjelaskan tujuan belajar kepada peserta didik, atau memberikan hadiah atau penghargaan, atau membuat ada kayak seperti persaingan atau kompetisi, memberikan pujian, terus memberikan perhatian semaksimal mungkin bagi peserta didik yang kurang atau yang tidak memiliki motivasi belajar tersebut. Okay, the next rule is the teacher as resource. Teachers will want to be helpful and available. Teachers answer to some questions from the students. Teachers can be one of the most important resource students have when they ask how to say or write some things and want to know what a word or phrase mean. Oke, yang keenam, guru sebagai narasumber. Guru akan ingin membantu dan bersedia. Guru menjawab beberapa pertanyaan dari siswa. Yang ketiga, guru dapat menjadi salah satu sumber daya terpenting yang dimiliki siswa ketika mereka bertanya bagaimana mengatakan atau menulis sesuatu, ingin tahu apa arti sebuah kata atau frase. Jadi guru itu harus mampu atau bersedia membantu anak-anak murid jika sedang mengalami kesusahan dalam proses pembelajaran. Dan pada saat anak-anak itu memberikan pertanyaan kepada guru, si guru itu harus mampu menjawab pertanyaan dari siswa itu. Dan yang ketiga, guru itu sebagai sumber daya yang paling terpenting dalam pembelajaran. Kenapa? Karena dari guru anak-anak itu bisa mengetahui suatu ilmu pengetahuan, dan pada saat anak kritis mau bertanya kepada guru mengenai apa yang siswa tidak tahu, maka guru itu harus bisa menjawab apa pertanyaan siswa tersebut, baik itu dalam bertanya bagaimana mengatakan something atau sesuatu, atau bagaimana untuk menulis sesuatu, seperti itu. The next rules is the teachers as tutor. Teachers working with individuals or small group. Teacher will allow more personal context and real chance for field support and help.
Oke, yang ketujuh adalah guru sebagai tutor. Guru bekerja dengan individu atau kelompok kecil. Guru akan memberikan lebih banyak kontak pribadi dan kesempatan nyata untuk merasa didukung dan dibantu. Nah, dalam artian guru sebagai tutor di sini adalah guru bertindak sebagai pelatih ketika siswa terlibat dalam pekerjaan atau belajar mandiri. Guru memberikan saran dan bimbingan serta membantu siswa mengklarifikasi ide dan membatasi tugas. Peran ini bisa menjadi cara yang bagus untuk memberikan perhatian individu kepada siswa. Ini juga dapat memungkinkan seorang guru untuk membuat kursus agar sesuai dengan kebutuhan siswa tertentu. Namun itu juga dapat menyebabkan siswa menjadi terlalu tergantung atau bahkan terlalu nyaman dengan satu guru dan satu metode atau gaya mengajar. Okay, the last rules is the teachers as observer. Observe what the student do, especially in oral activities, to be able to give useful individuals and group feedback. Yang terakhir adalah guru sebagai pengamat. Artinya di sini guru itu harus memperhatikan apa yang dilakukan siswanya, terutama dalam kegiatan lisan untuk dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi individu dan kelompok. Jadi pada saat proses pembelajaran, guru itu harus mengamati nih kegiatan muridnya atau siswa apa yang dilakukan, baik itu kegiatan praktek, lisan ataupun tulisan. Ya, guru itu harus dapat memberikan feedback atau umpan balik kepada satu anak atau pada saat anak belajar berkelompok. Next is student roles, student center, differentiation, personalization, and contextualization. Student listen, speak, and write about themselves. Student correct one another writings, reading as well as pronunciations. Differentiation, task, outcome, learning activity, pace, and dialogue. Yang terakhir adalah peran siswa. Peran siswa ini dia berpusat pada siswa, diferensiasi, personalisasi, dan kontekstualisasi. Siswa mendengarkan, berbicara, dan menulis tentang diri mereka sendiri. Siswa saling mengoreksi tulisan, bacaan, serta pengucapannya. Diferensiasi, tugas, hasil, aktivitas belajar, kecepatan, dan dialog. Itu adalah peran siswa yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Okay, friend, I think this is enough. Thank you for your attention. Sorry for my mistake. See you.